Selamat siang, selamat siang kepada teman-teman dan juga Pak Nasiwan dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan kali ini. Nah, pada diskusi kali ini kita masuk ke pembahasan dari kelompok 2, di mana kelompok 2 akan membawakan dengan tema judulnya mengenali makna dan esensi filosofi bangsa. Dengan anggotanya ada Mbak Mita, Mbak Fitri, Mas Tony, dan juga Mas Suhardi. Mungkin untuk sistem diskusi kali ini dari kelompok akan memberikan pematerinya, kemudian nanti dari kelompok lain akan menanggapi, memberikan pertanyaan ataupun sanggahan. Untuk lebih efektifnya, saya berikan waktu kepada kelompok untuk mempresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Bung Asifin dan terima kasih untuk Bapak dosen Pak Nasiwan. Saya uh, dan beserta teman-teman akan mempresentasikan hasil tulisan diskusi kita pada kali ini mengenai makna dan esensi filosofi bangsa dan negara. Uh, untuk dari segi latar belakangnya, sebagai sebuah negara memiliki filosofi bangsa dan negara merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk dan mempertahankan identitas nasional. Menurut Jabda 2017 mengatakan bahwa filosofi bangsa dan negara memuat nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang menjadi paduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, seringkali makna dan esensi dari filosofi bangsa dan negara tersebut kurang dipahami dan diaplikasikan dengan baik oleh masyarakat. Nah, hal ini dapat menjadi masalah yang serius karena dapat mengancam keutuhan dan keberlangsungan sebuah negara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai filosofi bangsa dan negara, sehingga dapat diaplikasikan secara tepat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, filosofi bangsa dan negara ini merupakan sebuah kerangka nilai dan keyakinan yang mencakup berbagai aspek kehidupan di suatu negara, seperti politik, sosial, budaya, dan agama. Nah, sedangkan filosofi ini meliputi nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi bentuk identitas nasional seperti persatuan, keadilan, kemanusiaan, demokrasi, dan keutuhan menurut pendapat dari Widya Susena 2014. Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, filosofi bangsa dan negara memainkan peran yang sangat penting dan filosofi ini menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dan filosofi bangsa dan negara juga menjadi pegangan bagi masyarakat dalam pengambilan sikap dan tindakan yang tepat dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan negara. Namun seringkali pemahaman yang buruk mengenai filosofi bangsa dan negara menyebabkan munculnya konflik dan perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai dan keyakinan yang terkandung dalam filosofi bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya tindakan korupsi, intoleransi, dan konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Nah, oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai dalam filosofi bangsa dan negara agar dapat diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan rumusan masalah dalam tulisan artikel ini yaitu apa yang dimaksud dengan filosofi bangsa, yang kedua apa yang dimaksud dengan filosofi negara, yang ketiga bagaimana filosofi bangsa dan negara di Indonesia. Yang bagian poin C yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan dalam artikel ini yaitu satu, mengetahui filosofi dari bangsa,
yang kedua untuk mengetahui filosofi dari negara, dan yang ketiga untuk mengetahui filosofi dari bangsa dan negara. Mungkin selanjutnya poin selanjutnya dipresentasikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Suhardi. Filosofi bangsa. Bangsa adalah sebuah kelompok manusia yang memiliki kesamaan dalam hal budaya, bahasa, adat istiadat, agama, dan sejarah. Kelompok manusia ini memiliki rasa persatuan dan identitas yang kuat, serta merasa memiliki kedaulatan dan wilayah yang sama. Konsep bangsa sendiri muncul pada abad ke-19 seiring dengan berkembangnya nasionalisme di Eropa dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Kini, bangsa dianggap sebagai entitas politik, sosial, dan budaya yang penting dalam kehidupan masyarakat dan negara, menurut Hidayah 2015. Filosofi bangsa juga dapat diartikan sebagai seperangkat nilai, keyakinan, norma, dan pandangan hidup yang dianut oleh suatu bangsa sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Filosofi bangsa mencangkup tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa tersebut, serta nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian nilai-nilai dalam filosofi bangsa dapat menjadi pedoman dalam menjaga kesatuan dan keberagaman masyarakat serta memperkuat identitas dan jati diri bangsa tersebut. Pemahaman yang baik terhadap filosofi bangsa dapat membantu masyarakat memperkuat rasa cinta pada bangsanya, sehingga mampu memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, filosofi negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya. Masyarakat ingin mewujudkan tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Ada sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Negara dan konstitusi adalah duit tunggal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fitri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori terbentuknya negara. Pada umumnya, teori terbentuknya negara itu ada 4. Pertama, teori teokrasi. Kemudian kedua, teori kekuasaan. Ketiga, teori perjanjian masyarakat. Dan keempat itu teori organik. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang teori teokrasi atau juga disebut dengan teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini merupakan teori yang tertua dalam kerangka asal-usul negara. Teori ini merujuk pada perjanjian terdahulu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan negara. Bangsa Yahudi dulunya percaya bahwa Tuhan yang menetapkan seorang raja. Kemudian kaum Yahudi ini yakin bahwa raja merupakan wakil Tuhan dan diamanatkan kepadanya tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Kemudian dalam teori ketuhanan ada keyakinan bahwa siapapun yang menentang raja, maka dia telah melawan peraturan Tuhan dan pembangkang akan menerima kutukan atas perlawanannya. Yang kedua yaitu teori kekuatan atau teori kekuasaan. Teori kekuatan itu menyatakan bahwa negara itu terbentuk sebagai salah satu akibat penaklukan kaum lemah oleh kaum kuat. Teori kekuasaan berbasis pada pikiran dasar manusia yang bersifat agresif. Sifat yang membawa manusia meronta terus-menerus untuk meraih kekuasaan dengan menjajah kaum lemah. Kemudian yang ketiga yaitu teori perjanjian masyarakat, di mana pada teori ini menyatakan bahwa terbentuknya negara itu dikarenakan adanya perjanjian di mana semua masyarakat mengikat diri dalam perjanjian tersebut.
Kemudian masyarakat mendirikan suatu organisasi negara dengan tujuan agar negara dapat melindungi dan menjamin kelangsungan hidup mereka. Ada beberapa filsuf Inggris dan Perancis yang menjadi pencetus teori ini, di mana yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan Montesquieu. Di mana John Locke mengungkapkan bahwa pembentukan negara didasarkan atas perjanjian masyarakat, yang mana ini mencakup dua tahap, yaitu adanya perjanjian masyarakat untuk membentuk negara dan kemudian adanya perjanjian yang diadakan dengan penguasa. Yang keempat yaitu teori organik atau teori hukum alam, di mana pada teori ini menjelaskan bahwa negara lahir karena adanya kekuasaan alam yang berlaku di setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah. Adapun beberapa filsuf yang menjadi tokoh pemikir ini seperti Plato, kemudian Aristoteles, Santo Agustinus, dan Thomas Aquino. Para pemikir teori ini mempunyai pandangan bahwa antara negara dengan alam mempunyai sebuah keterikatan. Plato sendiri mengungkapkan terjadinya negara itu secara evolusi. Kemudian Aristoteles mengungkapkan manusia adalah zoon politikon yang membentuk keluarga, kemudian masyarakat, kemudian menjadi negara. Kemudian Santo Agustinus mengungkapkan terjadinya negara karena suatu keharusan sebagai penebus dosa atas perbuatan manusia. Dan filsuf terakhir Thomas Aquino mengungkapkan bahwa negara merupakan lembaga alamiah yang diperlukan manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Begitu teori-teori terbentuknya negara. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tony. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Untuk yang selanjutnya boleh di next slide-nya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filosofi bangsa dan negara. Pancasila mengandung sifat intrinsik dan ekstrinsik. Bersifat intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud filosofi. Kemudian seluruh nilai-nilai dasar yang sistematis dan rasional berupa sistem pemikiran yang dijadikan dasar bagi manusia dalam mengkonsepsikan realitas dalam semesta, sang pencipta, manusia, makna kehidupan, masyarakat, bangsa, dan negara. Bersifat eksteristik, yaitu praktis, karena berupa pandangan hidup di dalamnya mengandung sistem nilai kebenaran yang diyakini merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Ajaran filsafat itu kemudian sedemikian kuat mempengaruhi alam pikiran manusia Indonesia berupa cara pandangannya mengenai arti hidup dan kehidupan masyarakat dan negara. Boleh next, Mbak? Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara tertuang dalam UUD 1945, alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, serta kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Mas Asikin untuk sebagai moderator, selaku moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 2 yang sudah memaparkan dari tulisannya. Rasanya kurang lengkap ketika diskusi kita tanpa ada. Nah, selanjutnya saya memberikan kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya, menanggapi, menyanggah terkait apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kita dari kelompok 2 tadi. Silakan bisa raise hand atau langsung saja menyalakan mic-nya.
Bagaimana? Apakah belum ada? Apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi terkait mengenali esensi dan makna ya, dari filosofi bangsa dan negara, khususnya filosofi dan bangsa negara Indonesia. Bagaimana dari kelompok 1? Ada tanggapan atau pertanyaan? Mas Yoga, monggo. Atau Mas Ronaldo ingin membalas juga tidak apa-apa. Atau dari kelompok 3, kelompok 4? Atau mungkin dari kelompok 2 ingin menyampaikan lagi, memantik diskusinya, biar teman-teman lebih terpacu untuk bertanya ataupun menanggapi. Oke, saya masih berikan kesempatan buat kelompok lain yang ingin menanggapi atau juga bertanya. Bagaimana teman-teman? Masih belum? Atau dari kelompok 2 ingin lebih mengembangkan lagi apa yang disampaikan? Mungkin Mas Suhardi, Pak. Mas, mungkin ada yang ditambahkan mungkin kiat-kiatnya tentang bangsa dan negara sebagai mungkin Mas Suhardi kan salah satu penggerak ya gitu. Aktivis-aktivis yang ada di Jogja gitu, rajin demo, rajin biasanya sering mengeluarkan usaha apa suaranya gitu untuk pemerintah negara dan bangsa gitu. Mungkin Mas Suhardi monggo Mas, ada yang ditambahkan kok Mas biar teman. Oh ya, baik Mas Tony, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin apa ya, lebih menarik lagi ya, mungkin kita lebih apa ya, lebih kita membahasnya lebih apa ya, lebih asiknya itu kita diskusi biar kita membedah. Monggo teman-teman mau mengkritisi, biar ada ketika ada kekurangan ataupun ada tambahan terkait penulisan apa dari kelompok kami ini, biar ada pengembangan di situ. Kalau saya tambahkan itu nanti malah berlebihan di situ. Alangkah lebih bagusnya biar apa ya, biar tulisan kami ini bisa dikritisi, biar di situ kami bisa melihat ada kekurangan atau
ada penambahan dari teman-teman di situ sebagai salah satu kritikan yang diberikan di situ. Kalau nanti saya takutnya tambah nanti jatuhnya overdosis di situ. Atau mungkin dari teman-teman atau ini kayak Bung Wicak atau teman-teman yang lain mungkin mau ini apa ya? Soalnya ini yang kami tuliskan ini berdasarkan kesepakatan bersama di situ. Kecuali misalnya teman-teman mau bertanya atau apa, mau kasih sanggahan, itu kita bisa diskusikan apa ya, sesuai waktu yang ditentukan. Mungkin itu saja teman-teman. Oke, Mas Tony, saya berikan catatan. Halo, Oke, terdengar baik. suara saya? Iya, Terdengar terdengar. jelas, Bang. Terdengar, Ya, Pak. oke. Ya, oke. Yang pertama, kalau kita lihat gejala itu bangsa Jerman dan negara Jerman, terus Perancis, ya, dan lain-lainnya, saya kira itu menarik itu diamati juga nanti tuh Uni Soviet ya, Cina itu loh. Jadi di dalam bangsa Jerman itu kan sebelumnya juga bentuk kerajaan ya kan, bentuknya kerajaan juga itu di kerajaan Prusia kan, Prusia ada Rusia. Nah ini kemudian Jerman klasik menjadi Jerman modern. Ini kan ada beberapa unsur yang melakukan apa namanya, ada unsur-unsur dalam masyarakat ya, itu yang melakukan proses dialektika kan itu ya. Yang pertama, sebagaimana di baik di Asia, di Afrika ya, di Cina ya, itu ada unsur elit ya kan, elit 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 dari bangsawan ya itu. Ada itu unsur itu. Nah, elit itu tentu dia punya nilai-nilai, punya filosofi elit itu. Di Inggris juga, maka itu dalam teori politik itu ada teorinya Pareto kan tentang elit, Mossa dan Pareto itu. Nah, berarti di dalam itu ada filosofi tentang ini, filosofi yang dicangkok atau diambil dari elit. Yang kedua, di mana-mana di dunia itu ada kekuatan eh, modal ya, kekuatan modal. Dulunya pada tanah, kemudian ketika berkembang apa industri, modal itu bergerak ya pada bukan hanya tanah, nanti pada alat produksi, pada saham ya, dan seterusnya itu. Jadi filosofi yang muncul dalam diskusi tentang filosofi bangsa ini ya, pertama itu ada filosofi yang dicangkok atau diambil diturunkan dari elit ya di dunia itu, ada elit itu. Yang kedua kekuatan modal kan, menjadi tuan tanah, menjadi kaum burju ya, ada kaum burjuis itu, ada burjuis yang kelas besar, burjuis yang elit kan. Nah, itu. Nah, terkait dengan Jerman itu ada kekuatan agama. Nah ini, jadi Jerman modern itu tidak ditransformasi, bukan merupakan copy paste dari elit, atau juga bukan merupakan copy paste daur ulang dari hanya kekuatan modal ya, kekuatan modal. Tetapi juga Jerman modern itu ada dipengaruhi oleh sangat kuat dari agama, ya kan? Agama Protestan.
dengan tokoh sangat kenal Martin Luther King itu ya kan di Jerman itu. Jadi Jerman filosofi Jerman itu sebagai bangsa itu di samping ada unsur elit yang ada nilai-nilai dari elit itu, ada juga kekuatan modal nanti menjadi kekuatan teknologi ya. Teknologi sangat warnai bahasa Jerman itu. Kemudian juga spiritualnya, dari sisi gagasan spiritualnya ada dari agama. Nah ini saudara menarik ya. Jadi filosofi Jerman itu ya perpaduan antara nilai-nilai yang diwarisi dari elit di Jerman ya, dari kekaisaran Jerman dulu, Prusia itu. Kemudian ada dari unsur kekuatan-kekuatan yang sifatnya modal ya, ekonomi, dan berkembang teknologi kan, teknologi di bidang baja, terus itu nanti berkembang di teknologi militer kan begitu, teknologi di bidang kesehatan ya, di bidang kapal pesawat terbang ya itu. Nah, Jerman itu paling unggul, sangat unggul di bidang-bidang itu. Nah, maka agama yang dapat diterima di Jerman adalah agama yang kompatibel dengan rasionalisme. Agama yang diterima di Jerman dan itu menjadi partai politik sekarang yang sangat sangat besar perannya di Partai Kristen Union Demokrat itu kan jadi di samping itu agama jelas sangat kental, itu agama yang kompatibel dengan rasional ya, gagasan rasional, open mind, teknologi itu. Saya kira itu ya, kalau kita mengambil pelajaran dari Jerman ini bangsa yang begitu, maka dulu ketika muncul Hitler ya di Jerman itu ya karena di Jerman itu masih ada kebanggaan pada pada ras mereka kan, ras Arya atau ya itu. Nah, saya kira ini filosofi Jerman, jadi itu perpaduannya. Nah, saya kira saudara perlu menggali dari Jerman itu misalnya ya. Terus sekarang Indonesia, bagaimana Indonesia ini? Kalau kita menggunakan visualisasi yang sama untuk Jerman, apakah Indonesia juga punya kayak Jerman? Elit, apakah juga filosofi di Indonesia ini diambil dari elit, dari raja-raja misalnya? Apakah nilai-nilai dari raja itu sama sekali sudah hilang di Indonesia, tidak bisa didaur ulang misalnya? Apakah filosofi dari para yang punya kekuatan ekonomi modal itu apakah juga berpengaruh dalam sebagai bangsa ini ya, dan agama? Nah, dan berarti nanti bangsa Indonesia modern apakah itu merupakan kontinuitas ya dari bangsa Indonesia lama dengan segudang hasanah filosofinya tadi ya, atau bangsa Indonesia modern itu bangsa yang sama sekali baru ya, yang tercerabut dari akar filosofi bangsanya. Nah, ini menarik. Nah, kalau Pancasila digali dari filosofi Indonesia, yang mana itu? Filosofi yang mana yang digali? Di pojok mana digali? Di pojok Indonesia mana itu digali ya? Itu. Apa di Bali pojoknya, atau di Aceh, atau di Jawa, atau di Papua? Di pojok mana itu filosofi digali? Ya kan? Ini satu pertanyaan filosofis. Yang kedua, apakah filosofi bangsanya itu memang merupakan refleksi, merupakan pantulan dari
falsafah ya, dari falsafah, dari pemikiran ya, yang kritis, yang komprehensif, yang radikal ya, sistematis dari bangsa yang diwakilinya, atau filosofinya itu hanya klaim sepihak dari para pemikir-pemikir yang sesungguhnya tidak mewakili bangsa itu secara tadi si elitnya, kemudian dari sisi kekuatan modalnya, mungkin agamanya atau apanya. Nah ini, jadi kalau filosofi yang dirumuskan dan disepakati atau dipaksakan secara forum politik disepakati itu tidak mewakili arus besar dari bangsa itu, ya ini persoalan dalam formulasi filosofi sebuah bangsa. Nah, lalu menginjak ke yang kedua, apakah struktur negara modern yang didirikan juga itu merupakan kelanjutan, merupakan derivat dari bangsa itu. Jadi kalau negara yang didirikan struktur government-nya, struktur ekonominya, ya, dan seterusnya, konsep politiknya, itu kalau tidak merupakan derivat, tidak merupakan kelanjutan dari konsepsi filosofi bangsa, ini bermasalah juga. Nah, jadi kan ada gap antara negara dengan bangsanya. Nah, saudara, ini sekira beberapa inspirasi pertanyaan filosofis yang bisa diteruskan ya pada diskusi siang hari ini. Ini direkam nggak ini Mas Tony? Itu direkam nggak ini tadi? Direkam ya? Iya Bapak, sudah direkam. Nah, direkam ya. Ini jangan sampai terlewat. Ini kata-kata saya bisa nggak muncul 2 kali ini ya masalahnya. Ya, direkam nanti diputar ulang ya. Saya dikirimi ya. Dikirim rekaman kuliah hari ini. Saya kira kuliah ini kuliah paling bagus ini Mas Tony ini. Tadi bagus makalahnya. Silakan diteruskan pada forum. Oke, baik, yaitu tadi beberapa masukan dan juga tanggapan dari langsung Pak Nasiwan terkait makalah dari kelompok 2. Silakan kepada teman-teman, mungkin sudah ada bahan yang akan didiskusikan, yang ditanyakan kepada kelompok 2, ya sudah ada yang resen, Mas Ronaldo Zai. Langsung saja kepada Mas Ronaldo Zai saya berikan kesempatannya. Baik, terima kasih Mas Nur Arifin ya. Izin kepada dosen pengampu dan teman-teman semuanya, dan juga teman-teman pemateri yang terbilang sangat-sangat handal ya. Terdengar suara saya, Mas? Terdengar, Mas. Oke Mas. Terima kasih. Di sini menarik ya kalau membahas tentang esensi filosofis ya. Terbilang filosofis yang mana bangsa ya seperti itu. Yang menjadi bahan diskusi kita ya. Sedikit saya bingung juga, mana tahu saya keliru dan lain-lain. Bangsa ini kan terbilang sudah ada sebelum negara atau sesudah negara kan gitu ya. Itu menjadi catatan bahwa bangsa Indonesia sebenarnya sudah ada di negara ini, kita bilangnya. Sebelum terbentuknya atau disepakatinya menjadi Indonesia, yang mana ada kongres dan lain-lain, dinamika bernegara seperti itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya ketika hal ini terjadi, ketika membahas tentang filosofis bangsa, bagaimana sih letaknya filosofis ini ketika kita kaitkan dengan bangsa dan negara? Apakah filosofis bangsa ini tetap utuh, tidak goyang dengan adanya negara itu? Karena kalau menurut saya dari hubungan timbal balik yang kami bahas sebelumnya, ya kan, skema hubungan timbal balik dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini ada 3 hal, yaitu pandangan hidup masyarakat, pandangan hidup bangsa atau ideologi nasional, dan juga pandangan hidup negara, yaitu ideologi negara. Berarti ada apa saya katakan? Ada hal yang menjadi kerancuan bagi saya. Bagaimana sih posisi dari filosofis ini ketika bangsa dan negara ini
terpisah sebelumnya, sebelum disatukan bangsa Indonesia menjadi negara Indonesia seperti dia. Di dalamnya banyak dinamika seperti itu sih. Jadi pertanyaan saya yang sedikit rancu karena dari hubungan timbal balik ini ada 3 bagian yang saya menyebutnya diagram bulat yang di dalamnya ada tiga arsiran. Yang pertama pandangan hidup masyarakat, pandangan hidup bangsa, yaitu ideologi nasional kalau pandangan hidup bangsa. Kemudian pandangan hidup negara, ideologi negara. Itu sih yang menjadi kerancuan saya, sedikit kebingungan sih gitu. Karena teman-teman membahas tentang esensi makna filosofis bangsa ya seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin kelompok tadi sudah menulis pertanyaannya, sehingga saya serahkan ke kelompok untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Mas Ronaldo tadi. Oke, silakan untuk kelompok 2, siapa yang akan menanggapinya? Oke, terima kasih Mas. Mungkin kami diberi sedikit waktu nih. Pertanyaan Mas Ronaldo Z tadi sangat mendalam ya. Bagaimana posisi bangsa itu dalam negara dan menurut 3 pandangan tadi nih, masyarakat, bangsa dan negaranya sendiri seperti itu gitu. Oke, sambil menunggu kelompok memberikan tanggapan, silahkan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan tanggapan atau diskusinya pertanyaan atas yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi tentang esensi dan makna falsafah bangsa dan negara. Mungkin Mas Sivin, saya ingin menjawab sedikit pertanyaan dari Mas Ronaldo ya, mungkin tentang bagaimana posisi bangsa dalam negara tadi gitu. Mungkin nanti ada terkaitannya dengan 3 hal pandangan tadi dari segi masyarakat, pandangan masyarakat, kemudian pandangan bangsa dan pandangan negara sendiri. Di sini saya ingin menjelaskan gimana sih sebenarnya posisi bangsa itu terhadap negaranya gitu. Sebenarnya kita ketahui sendiri di sini posisi bangsa dalam negara itu punya kedudukan sendiri karena bangsa di sini tuh diakui sebagai kelompok atau dalam suatu negara. Posisi bangsa dalam suatu negara ini dapat dipengaruhi berbagai hal. Pertama, faktornya mungkin ada sejarahnya, kemudian ada kebijakan politik, kemudian ada ekonomi, budaya, kemudian ada juga dengan sosial. Nah, untuk bangsa sendiri, kita ketahui bangsa itu adalah sekumpulan orang yang memiliki cita-cita sama, di tempat tinggal sama, atau enggak bersuku yang sama, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa negara juga mungkin di belahan dunia yang lain selain Indonesia, mereka memiliki sistem yang berbeda, beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia ini beragam kelompok bangsa yang mendenami wilayah seperti Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Jadi Indonesia itu kumpulan dari beragam suku, kelompok, dan lain sebagainya jadi satu yang dinamakan negara Indonesia. Nah, kemudian kalau di negara lain ada juga yang mereka tuh lebih dominan antara suku-suku tertentu atau kelompok-kelompok tertentu atau enggak ras-ras tertentu. Mungkin kita bisa contohkan antara ras kulit hitam dan ras kulit putih. Mungkin di negara barat sering terjadi pengelompokan itu gitu, di mana ras kulit putih lebih mayoritas daripada ras kulit hitam sehingga terjadi diskriminasi. Nah, negara-negara tersebut biasanya sering juga disebut dengan menganut paham supremasi ras. Nah, sehingga salah satu kelompok bangsa dianggap lebih unggul atau lebih penting daripada kelompok bangsa lainnya.
hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi. Makanya banyak banget bahkan sampai sekarang gitu, mungkin kita sering dengar kayak di Amerika itu diskriminasi ras itu sangat apa ya, masih sangat tinggi gitu. Bahkan pada tahun-tahun yang sebelumnya, masa lalu, pada sejarahnya, ras kulit hitam itu sering dijadikan budak gitu, atau enggak dijadikan perbudakan, mungkin dalam hal-hal yang kasar dan lain sebagainya, kepada ras kulit putih. Kemudian ada juga alasan lain, secara umum idealnya bangsa dalam negara haruslah setara. Sebenarnya bangsa dan negara itu harus sejajar, Mas. Nggak boleh yang jomplang kayak tadi. Kalau misalnya bangsa ini lebih jomplang, nanti akan terlihat antar kelompok, antar ras maupun antar suku yang dominan dalam negara tersebut. Kemudian juga harus adil dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam negara. Jadi menurut saya kalau posisinya bangsa dalam negara itu bagaimana? Kalau saya, menurut saya harus seimbang antara bangsa dan negara. Tidak boleh ada salah satu yang saling kuat, apalagi bangsa yang kuat. Takutnya adalah akan terjadi diskriminasi tadi. Seperti itu, Mas. Mungkin kalau di Indonesia, isu yang paling sering adalah tentang diskriminasi agama gitu, antara mayoritas dan minoritas. Sering banget isu-isu yang terjadi. Kita kaitkan dengan isu-isu terkini adalah, contohnya saja mungkin yang terbaru paling dekat dengan kota Jogja adalah isu di Kulon Progo, yang patung Bunda Maria mengganggu tentang keimanan orang beribadah puasa. Nah, mungkin salah satu bentuk-bentuk diskriminasi sebenarnya menurut pandangan saya sendiri pribadi itu tidak akan jadi masalah gitu loh kalau kita saling toleransi. Toh itu tidak mengganggu dan lain sebagainya. Akan tetapi kadang pihak mayoritas ini lebih kuat powernya mungkin, atau enggak lebih dominan dalam suatu negara tersebut, sehingga ada sedikit sedikit bukan diskriminasi tapi lebih sedikit power gitu dalam negara tersebut, sehingga menjadinya tidak seimbang. Mungkin seperti itu ada tanggapan saya tentang bagaimana posisi bangsa dan negara tersebut. Mungkin dari Mas Sohardi, Mbak Mita ataupun Mbak Fitri mungkin akan menambahkan, ada tambahan lain untuk pandangan dari bangsa dan negara tersebut. Terima kasih Mas Asifin. Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan pada kelompok untuk memberikan penguatan atas apa yang disampaikan oleh Mas Tony tadi. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih untuk Mas Bung Tony sudah menyampaikan. Mungkin saya tambahkan sedikit untuk teman-teman dan untuk Bang Cristiano Ronaldo dan teman-teman. Mungkin saya ingin tambahkan itu posisi bangsa dan negara dari sudut pandang filosofi. Nah, pandangan filosofi tentang posisi bangsa dan negara terkait erat dengan konsep-konsep etika politik dan sosial. Nah, beberapa pandangan filosofi tentang posisi bangsa dan negara yang paling penting adalah, yaitu dari satu, itu konsep negara dalam filosofi politik. Jadi kita berbicara tentang negara, kita berbicara tentang bangsa, itu tidak jauh dengan namanya itu politik di sini, teman-teman. Dan pandangan filosofi tentang posisi bangsa dan negara dalam politik berkaitan dengan bentuk pemerintah dan kekuasaan politik. Nah, beberapa filosofi seperti Plato dan Aristoteles mempertimbangkan bentuk ideal pemerintahan secara suatu bentuk aristokrasi maupun demokrasi atau bentuk feodalisme dan lain-lain. Itu pemerintahan oleh orang yang terbaik, atau demokrasi itu pemerintahan oleh orang yang paling berharga. Sementara itu filosofi modern seperti John Locke dan Jean Jacques Rousseau itu memandang bahwa kekuasaan politik seharusnya berasal dari rakyat dan dipilih secara demokrasi melalui pemilihan. Ini mungkin dari pandangannya Rousseau ini, dia sama persis seperti Abraham Lincoln, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat di situ. Sedangkan yang kedua itu dari konsep etika dalam filosofi politik. Nah, pandangan filosofi tentang posisi bangsa dan negara dalam konteks etika berkaitan dengan prinsip moral dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh negara. Nah, beberapa filosofi seperti Immanuel Kant itu dia percaya bahwa negara harus berprinsip moral dan bertanggung jawab untuk memberikan keadilan dan keamanan kepada rakyatnya. Sementara itu, filosof modern seperti John Rawls itu dia percaya bahwa negara seharusnya menerapkan prinsip keadilan sosial
yang adil untuk memastikan kebahagiaan dan kesejahteraan secara menyeluruh bagi keadilan sosial ini kelihatan di situ. Sedangkan dari tiga konsep sosial dalam segi filosofi politik itu bahwa pandangan filosofi tentang posisi bangsa dan negara dalam konteks sosial berkaitan dengan peran dan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyatnya. Dari beberapa filosofi seperti Karl Marx percaya bahwa negara harus berperan aktif dalam mengatur dan mengkontrol produksi dan distribusi kekayaan secara merata di antara rakyat. Sementara itu, filsuf lain seperti Adam Smith itu percaya bahwa negara seharusnya memberikan kebebasan kepada individu dan perusahaan untuk mengatur ekonomi mereka secara tanpa intervensi pemerintah yang berlebihan. Mungkin dari keseluruhan pandangan filosofi tentang posisi bangsa dan negara, konsep-konsep etika, politik, dan sosial memegang peran penting dalam memahami bagaimana negara seharusnya bertindak dan berperan dalam masyarakat. Dan pandangan filosofi yang berbeda-beda dapat memiliki implikasi yang berbeda dalam praktik politik dan sosial, dan menjadi dasar bagi bentuk kebijakan policy di situ. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau memberi tanggapan atau kritik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mas Suhardi. Apakah dari kelompok masih ada yang ingin menanggapi? Oke. Kalau dirasa cukup, saya kembalikan kepada Mas Ronaldo Zai terkait apa yang sudah disampaikan oleh kelompok. Bagaimana Mas Ronaldo? Baik, terima kasih kepada Mas Nur Rasidin dan teman-teman dari materi ya. Sangat menarik pembahasan tentang bangsa dan negara ini terkait dengan filosofis, baik itu makna dan esensinya. Jadi timbul pertanyaan-pertanyaan baru di kepala saya seperti itu ya. Tapi gak tahu ya bisa diungkapkan itu atau disimpan dulu nanti ngopi-ngopi kalau udah berbuka puasa ya. Belum tahu, nanti ya saya kembalikan dulu kepada saudara Rasipin, Mas Nur Rasipin, untuk mana tahu kan kita juga kadang bingung-bingung juga gini. Terima kasih. Oke, sebenarnya masih banyak itu yang ingin diungkapkan ya Mas. Halo Mas, tuh yang lain mana suaranya, yang putri-putri ada suaranya nih? Ini berapa orang datang? Jadi berapa orang datang? 14 orang. 15 Pak. Yang bicara baru 3 orang ini, 4 orang. Yang 11 kemana? Yang lain diminta muncul tuh suaranya ya. Oke, sebelumnya saya tambahkan ini. Jadi Mas apa tadi? Ronaldo yang bertanya Pak. Enggak, ini siapa mau kalahnya? Saya Mas Tony Tony, Wicaksono. Mas Suhardi, Sama Fitri, siapa? Fitri dan Mbak. Hah? Iya, iya. Ini ada namanya konsep ini perjanjian Westphalia ya. Jadi kalau konsep tentang nation state ya, itu coba Anda lihat itu pada perjanjian Westphalia ya, itu yang menjadi rujukan di dunia. Jadi kan sebelumnya itu ada tadi kerajaan-kerajaan ya. Di Eropa kan ada kerajaan-kerajaan Inggris, kerajaan di Belanda, di Spanyol kan. Itu ada di Kaisaran di Jerman ya. Di Rusia ada, di Cina ada Tsar ya. Di Rusia aja ada itu. Jadi sebelum ada negara bangsa, itu ada kekuatan ini monarki tadi ya, elit itu. Terus jadi perang antara berbagai kerajaan itu kan. Nah, kemudian untuk mengakhiri perang itu juga menggunakan simbol-simbol agama juga. Nah, gitu ya. Halo? Terdengar suara saya ya? Terdengar jelas. Pak. Ya, ya. Jadi itu kemudian muncullah namanya perjanjian Westphalia itu.
Ya, tahunnya 1640 kalau nggak salah. Itu yang nanti di copy paste diterapkan di seluruh dunia. Jadi prinsip perjanjian Westphalia itu agar dunia ini menjadi ada perdamaian ya, maka yang menjadi paling penting itu di dalam kegiatan politik itu bukanlah agama atau bukanlah kekuatan eh, primordial ya, jadi bukan agama, bukan etnis, bukan tribal ya, bukan suku ya, tapi adalah apa kesetiaan pada state ya, pada negara, bangsa. Nah, itu. Bangsa itu kan beyond beyond etnis, beyond tribal ya, beyond beyond primordial itu. Nah, itu. Jadi kalau konsep tentang negara bangsa itu, nation state itu adalah diambil dari perjanjian Westphalia. Nah, saya kira ini secara teoretik saudara perlu tahu ini agar nanti keterangannya menjadi lebih baik. Nah, persoalannya tadi Jerman itu kreatif ya. Jerman itu tidak tidak tunduk secara apa namanya letterlek kepada Westphalia Treaty ya. Dia juga tetap apa memberikan roh pada negara bangsa itu agama itu Kristen itu. Kristen menjadi roh dari Jerman. Nah, apakah Indonesia ini apa tunduk apa ada jadi itu tanpa sikap kreatif? Nah, ini persoalannya. Jadi apakah kita itu hilang khazanah masa lalunya ya, khazanah dari sisi monarki, sisi elit, sisi apa, adat misalnya, itu ya, agama itu hilang sama sekali, kemudian dibuat yang baru untuk negara bangsa itu. Sementara Jerman itu kreatif. Jerman tidak tunduk kepada apa tidak letterlek, tapi dia membuat membuat semacam reinterpretasi ya, membuat penafsiran baru ya tentang itu, dan ternyata Jerman itu paling maju di Eropa. Nah, dia kreatif tidak tunduk secara letterlek, tapi dia mempunyai pemahaman yang lebih inovatif, pemahaman yang lebih visioner ya tentang konsepsi negara modern. Satu sisi dia punya pijakan kultural, punya pijakan pada pada kekuatan lama, dia juga ambil teknologi ya, ambil rasionalisme, empirisme, juga ambil ada spirit agama Kristen itu di Jerman. Itu tambahan saya, Mas. Terima kasih, Bapak. Oke, baik atas tambahan yang diberikan oleh Pak Nasiwan. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Mungkin bagi teman yang ingin menyampaikan tanggapan pertanyaannya kepada kelompok 2 masih diberikan kesempatan. Itu kelompok 2 paham nggak apa yang saya sampaikan? Jangan-jangan nggak paham ini kelompok 2, kelompok penyajinya. Paham nggak apa yang saya sampaikan? Paham, Halo? Pak. Tadi sudah Hah? saya baca juga, wes jadi antara Protestan dan Katolik ya, Pak, ya, perjanjiannya, perjanjian agama, Iya. perjanjian agama. Iya. Ini kan namanya lahir kayak kayak negara Luxembourg, Italia, kemudian Jerman, Prancis, Belanda kan. Itu Jerman paling hebat itu di Eropa, paling maju. Juga paling tinggi apa paling tinggi pendapatan apa namanya JNP-nya ya, paling tinggi juga di Jerman itu. Oke, baik. Mungkin masih ada. Silakan dipakai waktunya untuk
untuk merespon, untuk jangan hilang percuma waktunya. Sepertinya ini Mas Ronaldo raise hand kembali. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Mas Nur Rosifin ya. Dan terima kasih kepada dosen pengampu. Di sini menarik ya pembahasan tentang, saya juga jadi kepikiran tentang all society dan new state, atau lebih kepada pada zaman feodalistik ya. Pada zaman sebelum-sebelumnya, sebelum terbentuknya negara, bahwa kita sudah memiliki bangsa namanya. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, karena teman-teman di sini menyertakan tentang esensi filosofi bangsa dan negara, saya melihat ada Pancasila yang menjadi filosofi atau filsafati dalam materi dari teman-teman ya, seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Bagaimana sih tadi kan kedudukan bangsa dan negara, kali ini kedudukan filosofi Pancasila itu, apakah ada perubahan baik itu pada saat old society maupun pada saat new state, seperti itu. Untuk itu aja sih simpelnya, karena saya melihat apakah pada zaman-zaman pada kerajaan yang diungkitkan oleh Pak dosen pengampu kita Pak Naziwan tadi, filosofi Pancasila ini berlaku atau sudah ada bahkan atau belum, atau pada saat new state bagaimana sih kedudukannya, itu sih yang mau saya tanyakan. Saya kembalikan biar kita berdiskusi juga kan, biar dapat pencerahan yang baik kita kali ini. Asik. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, pertanyaan yang kedua dari Mas Ronaldo terkait kedudukan filosofi Pancasila saat old society dan juga new state. Oke, terima kasih Mas Ronaldo gitu. Mungkin dari teman-temannya yang lain juga mungkin bisa menyampaikan kalau misalnya ada tanggapan ataupun teman-teman ada unek-unek gitu loh tentang kayak Pancasila atau apapun yang tentangnya tadi di kelompok kami boleh juga disampaikan gitu. Nggak harus kelompok kami terus yang menjawab dari pertanyaan Mas Ronaldo dan lain sebagainya. Boleh juga mungkin diberikan waktu beberapa menit dulu atau enggak Mbak Fitri kayaknya aktif kamera ini kayaknya mau jawab gitu. Belum mau jawab, Mas. Oh, belum. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bung Ronaldo terkait Pancasila sebagai apa? Tadi lupa saya nih karena saking cari jawaban nih. Apa coba minta tolong diulangi sama Pak Moderator, Oke. Bung. Tadi lebih bertanya kedudukan filosofi Pancasila itu bagaimana pada saat old society dan juga new state, atau yang sekarang ini Pancasila memang sudah ada atau seperti apa gitu pada masyarakat old society dulu. Oh iya, baik, terima kasih. Mungkin saya mungkin seperti apa yang sudah dijelaskan dalam tulisan kami itu, bahwa Pancasila ditentukan sebagai dasar filsafat negara dan nilai-nilai telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, yaitu sejak lahirnya bangsa Indonesia maupun sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Namun demikian, keberadaan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang hidup mandiri di antara bangsa-bangsa lain di dunia bukanlah semata-mata ditentukan oleh ciri-ciri etnis belaka, melainkan oleh sejumlah unsur khas yang ada pada
bangsa Indonesia yang membedakan dengan yang lain. Nah, pengertian bangsa awal mulanya dari kata nation, yaitu bangsa yang ditinjau secara ilmiah pada tahun 1982 oleh Ernest Renan dalam suatu ceramahnya di Universitas Sorbonne yang berjudul Quotes untuk Nation. Apakah sedangkan apa ya? Jadi di dalam suatu bangsa atau suatu dari pandangan negara itu ya negara harus mempunyai suatu jiwa atau suatu kerohanian, dan yang kedua yaitu suatu solidaritas yang besar, yang ketiga suatu hasil sejarah karena sejarah itu berjalan terus, sejarah itu abadi, bergerak secara dinamis dan berubah-ubah untuk maju. Sedangkan bangsa itu selain itu juga terdapat di dalam sejarah sebagai pandangan negara maupun sebagai nation itu terdapat geopolitik juga di dalam suatu negara di situ yang dipelopori oleh uh, Friedrich Rachel dalam bukunya Politik Geografi pada tahun 1987 yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu organisme yang hidup, dan supaya dapat hidup subur dan kuat maka memerlukan ruang yang hidup. Dari segi dari pandangannya Friedrich Rachel ini itu bahwa Pancasila ini ya dia harus hidup walaupun dari segi falsafat maupun segi dalam bentuk dasar negara itu nilai di dalam nilai-nilai Pancasila itu ya mengandung nilai-nilai yang dia melampaui zaman di situ, apalagi kita tahu bahwa di dalam nilai-nilai Pancasila itu memiliki nilai-nilai luhur yang sebagai satu fondasi atau sebagai pandangan hidup negara bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin nanti selanjutnya ditambahkan oleh teman-teman saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Suhardi. Apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan kepada penanya, yaitu Mas Ronaldo Zai. Bagaimana atas jawaban dari Mas Hardi tadi, Mas? Baik, terima kasih Mas Suhardi dan teman-teman pemateri. Ya, menarik ya pembahasan kali ini karena mengenai esensi dari filosofis bangsa dan negara, baik itu dari old state maupun old society dan juga new state ya. Karena banyak juga kebingungan kita mengenai filosofi Pancasila ini. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita pelajari, apakah memang muncul ketika atau sesudah atau sebelum, kan gitu dia, atau pada saat. Sementara hingga hari ini Pancasila ini masih, kalau dari kita pembahasan tentang bagian akademik ya, kita bilang Pancasila ini letaknya di mana sih? Apakah tampak atau hanya sekedar Pancasila aja gitu, iya kan? Karena banyak juga pembahasan-pembahasan dari pandangan budayawan juga mengatakan ini hanya cerminan hidup, pandangan hidup, ya kan? Tidak tampak, tapi bisa dirasakan. Kemudian dari segi hukumnya juga melalui konstitusi. Kemudian kita bahas tentang konsensus ataupun pilar-pilar yang juga menyangkut tentang Pancasila. Sementara dari segi-segi akademik baik Pancasila, pendidikan Pancasila ataupun PPK ini kita membahas terus Pancasila ini ideologi, filosofis dan lain-lain. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Apakah saat-saat penjelasan dari teman-teman pemateri sangat menarik ya, sangat-sangat memberikan referensi baru untuk kita ya. Terima kasih kawan-kawan pemateri untuk hari ini dan juga saya kembalikan kepada Mas Nur Asifen. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sepertinya menarik sekali diskusi kita pada hari ini. Mengingat waktu sudah menunjukkan 14:11 yang menandakan berakhir juga mata kuliah kita pada hari ini. Mungkin yang terakhir saya kembalikan kepada Pak Nasiwan. Apakah ada tanggapan atau masukan terakhir, Pak? Oke, jadi tadi Mas Suhardi ya, halo Mas Suhardi, dan ini ada berapa orang? Ada 3 orang ya? Iya Pak, ada 4 orang kami Pak. Coba aja Suhardi terus, Rizky, siapa lagi?
Mas Suhardi, saya Pak, Tony Wicaksana, Mbak Fitri, Ya, kemudian dan Mbak Mita Pak. ya. Fitri dan Mbak Mika belum pernah bicara ya? Suaranya disimpan. Iya, belum, Pak. Oke. Mika mana Mika? Iya, Mbak Pak. Mita apa Mika? Mita, Mbak Pak. Mita apa? Oh, Ya. nah, kok nggak bicara kenapa? Salah. Ini minggu depan diteruskan lagi ya. Halo Mas Suhardi. Ya Pak, siapa? Ya ini. Tadi yang saya sampaikan itu di garis bawahi ya. Iya Jadi Pak. eh, tadi Jerman itu bisa sebagai satu ini inspirasi ya tentang filosofi. Jadi filosofi bangsa Jerman itu sejalan dengan negara negara Jerman, ya kan? Kalau negara kan itu kekuasaan ya, kekuasaan negara itu, otoritas itu loh. Nah, jadi apakah di dalam kekuasaan negara itu, dalam negara punya otoritas itu tercermin nggak filosofi bangsanya? Nah, ini persoalannya, ya kan? Nah, saya melihat itu apa? Linier itu Jerman. Jadi filosofi society orang Jerman itu sebelum ada bangsa, sebelum ada negaranya ya bangsa itu filosofinya tercermin dalam negara Jerman modern. Kan berbeda wilayah wilayah otoritas itu kekuasaan beda dengan wilayah filosofi kan itu. Ya. Nah, kita kan bicara filosofi ya ini kan filosofi dan bangsa itu. Nah, jadi kalau kita berkaca pada Jerman, bangsa paling top di Jerman di Eropa itu dari sisi teknologinya, sisi ekonominya ya paling top lah Jerman itu sekarang. Ini karena dia ada ini ada kesesuaian, ada apa namanya kontinuitas ya antara filosofi Jerman sebagai bangsa itu dengan negara. Nah, filosofi Jerman itu apa kontennya itu loh? Intinya apa itu? Nah, ya. Dan kalau tarik ke Indonesia, apa inti dari filosofi bangsa Indonesia? Ya kan, jadi Jerman perpaduan antara antara ekonomi, teknologi, ya terus apa elit itu ya dengan agama itu Jerman. Nah, dan Jerman itu tidak malu-malu mengatakan dia punya partai agama itu loh, partai Kristen ya nggak apa-apa, Kristen itu ya identitas dan itu nggak masalah itu loh, ya kan? Jerman tuh Ya. open orangnya, rasional, open empiris itu loh. Tapi agama yang menginspirasi itu loh. Lah kita malu-malu Indonesia ini. Orangnya bodoh-bodoh Indonesia ini. Nggak kayak orang Jerman. Ya enggak. Mengapa kalau Jerman berani terbuka? Saya ini Partai Kristen Demokrat. Mengapa kita nggak berani di Indonesia? Yahudi juga berani tuh. Zionisme terbuka, transparan toh. Ingin bikin Yahudi Yahudi Raya itu. Jerman juga sama itu. Jadi di Indonesia itu filosofinya ini kurang kurang rasional, kurang empiris, kurang visioner dan tidak open mind ini. Nah, juga Anda ini saya kira perlu didobrak ini. Ya bicara semuanya bisa lah ya. Semua orang bicara semuanya itu, jangan diam saja. Semua orang bicara masing-masing 3 menit, 2 menit. Ya itu saudara ya, masuk di Mas ada di elaborasi. Jadi kalau kita lihat Jerman itu filosofi bangsanya apa itu kalau filosofi itu apa itu kalau kalau di dalam itu apa isinya itu filosofi Jerman itu ada unsur teknologinya, unsur rasionalismenya, ada unsur kebudayaannya, ada unsur apa namanya masalah historis masa lalunya itu moral masa lalunya, heritage-nya dan ada unsur agama yang menginspirasi itu kan. Nah, mengapa kalau Jerman itu berani menyebut Partai Kristen Demokrat ya itu. Dan itu
bertahun-tahun dia bagus pemerintahannya itu. Mengapa kita nggak berani Indonesia itu sebagai bangsa yang religius kok nggak berani nyebut partai agama, takut dikira politik identitas, itu kan bodoh berarti kan. Berarti kan terjebak oleh cara pandang orang lain itu. Ya enggak? Kita ini banyak orang-orang terjebak oleh sudut pandang, oleh perspektif orang lain, bangsa lain. Nah, jadi kita itu diatur oleh bangsa lain, kacau kan hidupnya jadinya. Jerman berani menentang Amerika, berani menentang Westphalia itu juga dia kreatif itu. Jerman maju tuh. Kalau sebuah bangsa udah tunduk pada pemikiran bangsa lain ya nggak pernah akan menang itu. Kan udah kalah pemikirannya. Iya nggak Mas Suharti? Ya, betul Pak. Apakah mungkin sebuah orang ya yang ngikuti orang lain pemikirannya bisa menang? Ya nggak mungkin, mesti kalah. Nah, kalau kita ngikuti pemikiran orang lain, bangsa lain, ya mesti kita kalah terus, mundur terus. Jadi kalau kita filosofinya itu copy paste dari bangsa lain, tidak ada kontekstual keindonesiaannya, kita mesti kalah terus, nggak pernah maju-maju. Selamanya kita akan kalah Indonesia. Ya, maka Anda harus berani membuat inovasi ya agar Anda punya murid-murid yang kreatif, inovatif, punya nasionalisme, tapi berani untuk beda dengan bangsa lain itu. Nah, nanti pada menjadi bangsa yang besar toh. Oke ya. Saya kira itu ya. Jadi filosofi itu dimasuki apa itu jiwanya? Apa itu jiwanya filosofi Indonesia itu? Apa unsur-unsurnya? Dan apa itu filosofi Indonesia modern? Apakah sudah kompatibel belum antara filosofi bangsa dengan negara Indonesia? Nah, itu. Anda harus membuat hipotesis. Satu, filosofi bangsa Indonesia ini relevan dengan filosofi orang Indonesia ya, bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Itu yang pertama hipotesisnya, itu kan. Jadi filosofi bangsa Indonesia itu yang dirumuskan sudah relevan, kompatibel dengan masyarakat Indonesia ya dan negara Indonesia. Satu, tuh hipotesisnya. Yang kedua, filosofi bangsa Indonesia itu ada deviasi dari masyarakat Indonesia. Jadi sebagai sebuah bangsa kan ada banyak entitas, ada banyak suku bangsa apa. Jadi filosofi bangsa Indonesia itu tidaklah mencerminkan filosofi masyarakat Indonesia. Nah, itu. Jadi ada masyarakat yang tidak terwakili oleh filosofi bangsa Indonesia ini. Itu, maka timbul banyak pembentukan daerah. Ya. Jadi filosofi bangsa Indonesia itu belumlah senafas, belumlah sejiwa dengan filosofi masyarakat Indonesia tadi. Apa tadi? Old society. Dan negara Indonesia itu filosofinya, prakteknya juga belum sesuai dengan filosofi bahasa Indonesia. Jadi ada 2 digit deviasi, saudara. Ya. Yang ketiga hipotesisnya adalah antara filosofi society dan filosofi nation dan negara itu bertabrakan, saudara. Nah, ya, bertabrakan, konflik itu. Jadi filosofi masyarakatnya agraris misalnya, agraris, terus gotong royong ya, bangsanya dirumuskan juga gotong royong, tapi negaranya itu adalah kapitalis ya, kekuasaannya, ekonominya kapitalis. Jadi bertabrakan ini, bertabrakan antara filosofi society, nation dan state. Nah, kalau bertabrakan bagaimana? Jadi ada 3 hipotesis Mas Suhari, bisa dielaborasi minggu depan, didiskusikan ya oleh kelompok. Saya memberikan inspirasi. Nah, jadi ini pendidikan Pancasila harus bisa membedai ini agar tidak bertabrakan. Ya kan? Kalau kita lihat misalnya itu birokrasi yang ada di Depq ya kan sekarang ya kan, ini menggelapkan uang 300 triliun lebih. Apakah itu Pancasila, saudara?
Apakah itu sesuai dengan Pancasila? Jelas tidak itu hedon, liberal toh, tapi itu nyata dalam Departemen Keuangan. Beda. Nah, dan dia tidak pernah bicara Pancasila itu. Kalau dia dalam negara kan, dia kan perangkat negara itu, DPU. Jadi negaranya ini digerakkan oleh energi liberal. Energi liberal, energi hedon, kapitalis negaranya. Minimal bagian dari negara yang namanya DPU itu, Bea Cukai itu, yang menggerakkan adalah bukan Pancasila, adalah liberalisme, kapitalisme, hedonisme itu yang menggerakkan. Jadi bangsanya religius, tapi negaranya itu DPU adalah hedon. Nah, liberal toh. Nah, gimana saudara itu? Kan berarti bertabrakan antara nation dengan aparat negaranya, birokratnya. Nah, itu. Halo, bagaimana Mas Suwardi? Ya Pak, mungkin apa ya, terima kasih untuk masukan dari Pak Nasiwan untuk kelompok kami. Mungkin ke depan kami lebih apa ya, lebih membahas lebih dalam lagi terkait topik yang kami angkut Pak. Dan terima kasih untuk masukan-masukannya Pak. Terima kasih Iya, Pak. jadi itu filosofi negaranya diberi misalnya kasus ini sekarang di dalam apa itu pencucian uang di DPU itu 300 triliun lebih itu. Itu kalau kalau nggak dikorupsi, Anda kuliah nggak belum bayar kan itu. Orang semuanya dibayar di Indonesia itu tiap bulan 50 juta. Iya kan? Nah, karena itu ya nggak jalan itu Pancasila. Belum jalan. Jadi minggu depan tadi di anu Mas ya, di itu di elaborasi tadi ya. Tadi 3 hipotesis ya. Iya Pak. Tadi Pak. ini direkam toh? Iya direkam Pak, direkam Pak. Nanti diputar ulang itu Anda perdalam tentang 3 tadi hipotesis ya, antara society, nation, and state ya itu. Oke, okay? Cukup sekian hari ini. Sudah bagus ini Mas Suhadi dan teman-temannya ya, sudah berani melangkah lebih baik ya, dan minggu depan sudah benar-benar jadi filosofis ya minggu depan ya makalahnya ya, makalah yang benar-benar filosofis ya. Nah, oke. Oke, makasih. Selamat sore, selamat istirahat, yang berpuasa selamat berpuasa. Makasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Sudah kan ini? Nah, sudah.